Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di masjidnya Allah untuk belajar bersama-sama. Minimal kita mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat, mendapatkan siraman rohani, mau'izah hasanah. Jadi jiwa kita, rohani kita juga harus kita perhatikan gizinya. Bukan cuma jasadnya yang diperhatikan. Awake lara sithik tukoke obat, tukoke jamu, tukoke vitamin. Panganane sing enak-enak, ya kan? Agar sehat fisiknya. Demikian juga rohani kita harus diperhatikan. Jangan sampai jiwanya kotor, hatinya kotor. Termasuk hak diri kita, hakun nafsi, kita membersihkan diri dari kotoran-kotoran jiwa, dari kotoran-kotoran hati. Menguatkan keimanan yang ada di hati kita. Di antara perkara yang akan menjadikan kuat keyakinan kita, kuat akidah kita, kuat keimanan kita, sehingga nanti membuahkan ibadah dan amal saleh, yaitu dengan talabul ilmi, dengan belajar agama, dengan mempelajari ayat-ayatnya Allah, mempelajari sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, kita bacakan pada sore hari ini satu hadis, kemudian nanti kita bacakan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Karena di dalam hadis sabda Nabi itu banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi
min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardhin falah. Sungguh Allah itu lebih senang ketika menerima taubat hambanya melebihi senangnya salah seorang di antara kalian yang bertemu kembali dengan ontanya padahal ontanya telah hilang pergi meninggalkan dia di sebuah padang sahara. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam riwayat Muslim, Allah asyaddu faraha bi taubati abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardhin falah. Sungguh Allah lebih senang menerima taubat hambanya ketika hamba itu bertaubat melebihi senangnya salah seorang di antara kalian yang dia berada di atas kendaraannya di sebuah padang sahara, tanah yang sangat luas. Falfalatan minhu, tiba-tiba kendaraannya, untanya lepas pergi meninggalkan dia, hilang. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, pada di atas punggung kendaraan tersebut, unta tersebut, ada minuman dia, ada makanan dia. Fa'ayisa minha, dicari ke sana kemari nggak ketemu, akhirnya dia putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia mendatangi sebuah pohon, tidur di bawah pohon tersebut. Waqad ayisa min rahilatih, ya sudah putus asa mencari kendaraannya. Fabainama huwa kadzalik id huwa biha, ketika dia sedang tidur lalu terbangun, tiba-tiba kendaraannya balik lagi. Qaimatan indah, berdiri di dekat dia. Fa akhadha bi khitamiha, lalu langsung dia pegang tali kekannya. Tunnaqal, kemudian dia berkata min syiddatil farah, karena senangnya sampai dia salah dalam berkata. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, dia telah salah ngomong karena sangat senang. Jadi wong ini seneng banget sosok ngomong ya kuali-kuali. Ya, saking senenge ngomongnya kuali-kuali. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhan. Ya, sampai kebalik-balik ngomong. Dalam riwayat yang lain di riwayat Imam Bukhari diterangkan dia pergi mengendarai unta, di atasnya perbekalan dia, makanan, minuman. Istirahat, dia tidur, bangun-bangun untanya hilang. Dicari ke sana kemari, nggak ketemu. Kemudian dia berjalan, ternyata jauh sekali padang sahara, ya kan, padang yang luas. Kehausan dia, kepanasan dia, sementara bekalnya ada di punggung unta itu. Kalau mau meneruskan perjalanan tidak mungkin, mati garing, ya kan, mati garing mulai. Aja dikira perjalanan kayak ning Jagir ini kayak warung, ya kan, lewati es teh ginastel, ya, banyak makanan, banyak, enggak, ini pak biardin falah, ya kan, satu padang sahara yang panjang. Akhirnya dia balik lagi ke tempat dia istirahat. Daripada saya mati di tengah perjalanan, udah saya tak tidur di bawah pohon ini sampai mati, biar mati di sini aja. Tidur dia, bangun-bangun, untanya balik lagi, komplit sak bekalnya. Masya Allah, dia nggak jadi mati. Dia sangat senang, dia sangat gembira. Dengan loro
tambah kerono tambah kerene orang mari-mari, terus ketemu dokter sing judul tambah kerono diobati gur murah terus mari, seneng ora? Seneng toh? Wah, nek perlu kuwi sawahmu 3 patok entek apa apa agar kowe urip. Gitu? Udah, mboten napa-napa. Sawah kula 2 patok entek mboten napa-napa, sing penting kula mari urip lah ngono. Orang ini nggak jadi mati, Masya Allah. Kalau untanya nggak balik, ya kan, dia mati dengan pelan-pelan. Ya kan, saya ngelas, saya luwe, saya lemes, mati dengan pelan-pelan. Bayangkan, kalau bangun tidur, ya kan, untanya udah balik lagi, komplit sak perbekalannya. Ya kan, kata Nabi, Allah sangat senang menerima taubat hamba ketika hamba itu bertaubat, melebihi senangnya orang ini yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang Sahara yang membawa perbekalan perjalanan dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Imam-imam yang lainnya meriwayatkan hadis ini. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan Nabi ini, pertama, itsbatu sifatil farahi lillah wa annaha sifatun taliqu bi jalalihi wa kamalihi wa la yalzam min itsbatiha an takuna ka farahil makhluqin. Faedah yang pertama, dalam hadis ini Nabi menetapkan Allah punya sifat senang, gembira. Ya kan? Jadi ketika kita bahas rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah? Pelajaran ke SMP, ke SMA sampai ke gede, rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Maksudnya iman kepada Allah ki apa? Ya, siapa sing bisa jawab tak kayak aku ah? Ya. Apa maksudnya iman kepada Allah? Nah, pokoknya percaya nih Allah niku enten. Anak sing pokoknya percaya Allah niku sing nyiptake bumi langit sak isine. Ya kan? Apa maksud iman kepada Allah? Antum buka lagi pelajaran akidah, sampaikan para ulama, di antara jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Nughah Aqidah atau Syarah Ushul Iman. Iman kepada Allah itu mengandung 4 perkara. Pertama, al-imanu bi wujudillah, iman kepada wujudnya adanya Allah. Allah itu betul-betul ada. Ini harus clear dulu, ya kan? Jangan seperti orang-orang komunis nggak percaya adanya Tuhan, ya kan? Iman bahwa Allah itu betul-betul ada itu dibuktikan dengan dalil naqli, dalil Al-Quran, dalil As-Sunnah, dibuktikan dengan dalil akal, dibuktikan dengan dalil fitrah, naluri seseorang, dibuktikan dengan dalil his, perasaan indera. Dalil Quran Sunnah, ayatnya banyak sekali, jelas. Semua kitab suci menerangkan adanya Sang Pencipta Tuhan. Dalil akal jelas menunjukkan setiap yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Dengan meja pasti ada yang buat, HP pasti ada yang buat, ya kan? Gak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang bikin. Ya kan? Berarti alam semesta ini ada yang bikin. Kalau orang mengatakan itu ada dengan sendirinya, nggak mungkin sesuatu yang indah rapi itu ada dengan sendirinya. Pager itu api, ya kan? Ini kue ngomong, kue jedul diri kok, kue percaya orang? Pasti ada yang merangkainya, kan demikian. Kalau ada datang seseorang bercerita, aku melihat sebuah istana. Indah sekali, Masya Allah, ini kolam renang, ini pagar, ini taman, apa kuwi ornamene hiasane indah sekali. Terus dia ngomong,
istanaku jedul dhewe ra sing gawe. Kowe percaya apa ora? Kira ada stres dong ya. Kamu lihat alam yang sangat indah, sangat rapi, nggak mungkin muncul sendiri. Itu pasti ada yang mengaturnya, ada yang membuatnya, mengaturnya. Itu Rabbul Alamin. Dalil fitrah, setiap manusia lahir itu dia meyakini ada sang pencipta. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dalil his, dalil indra, perasaan. Manusia bisa mengetahui enek wong dongane kok kabul ya, dongane kabul. Lha ku sing ngabulke donga ku sapa? Ya kan? Banyak itu kisah-kisah ajaib dengan doa. Loro, monis, kanker ganas. Pak dokter ngomong, umure jenengan iki karek kalau nggak salah cerita kisah itu kalau kulit masalah umurnya itu tinggal 14 hari kalau nggak salah, divonis Pak dokter. Akhirnya dia sudah, ya kan, serta menghabiskan umur untuk ibadah di Mekah. Dia umroh, ya kan, dia umroh. Umroh negara kan sang dina 10 dina, ya kan, saknya mulia. Dia berdoa di sana, menangis. Tapi dia doanya bukan minta sembuh, dia doa minta ampun, ya Allah dosa saya banyak, ya kan. Ada itu merbot masjid haram. Di sana kan kalau yang untuk barisan wanita merbotnya juga wanita, yang merbotnya juga wanita. Datang menemui. Ada minta apa? Saya minta ampun. Kenapa? Ya kan, saya sebentar lagi mati. Saya sakit, divonis 15 atau 14 hari lagi saya mati. Kata merbot wanita ini, kenapa engkau nggak minta sama Allah? Engkau minum air zam-zam, engkau minta sama Allah, nggak ada salahnya. Engkau minta biar disembuhkan. Mati itu urusan Allah, bukan urusan dokter. Banyak orang sehat tiba-tiba mati. Banyak orang yang sakit ini marah mati-mati, ya kan? Waras miras, ya kan? Cewek anan karo kowe engko bengi mati. Ya kan? Mau kau sehat-sehat aja, masamu bermusik, awal lah. Orang mesti mati rahasia, orang mesti sing lara kowe mati nise, ya kan? Iki sak masjid iki ya gerak apa? Bergerak kowe sing isih apa aku sing kere ngono. Ya kan? Karena kowe sing isih apa aku sing kere pilihannya. Akhirnya dia berdoa, ya tak sembuh. Habis waktunya umroh pulang, ya kan, tinggal 2 hari atau sehari, ya kan, datang ke dokter itu. Diperiksa lagi, dokternya ini Kristen, dokternya ini non Muslim, dia Nasrani. Kaget dia, Masya Allah. Dokternya ini kaget. Loh, selama beberapa hari ini Anda berobat kemana, Ibu? Enggak, saya enggak berobat. Tuh, enggak. Kalau apa yang Anda lakukan? Ya saya mau umrah ke Mekah, saya banyak berdoa, minum air zam-zam. Kaget nih dokter itu, ya kan? Dia mengatakan kanker Anda sudah hilang semua seakar-akarnya. Insya Allah. Sebenarnya dulu sudah lama saya ini baca Al-Quran, belajar Islam. Saya ini masuk Islam, tapi saya nunggu ada keajaiban yang bisa membuat saya masuk Islam. Sekarang saya tahu dia itu dokter ahli kanker. Dia tahu ini betul-betul ajaib. Berarti ada Tuhan yang menyembuhkan ibu, yang mengabulkan doa ibu. Akhirnya dia masuk Islam. Dokternya mana? Dokternya masuk Islam, Masya Allah. Terkabulnya doa, bukan 1, 2, 3 cerita, banyak sekali cerita, ya kan, atau kejadian nyata. Doa itu dikabulkan, berarti ada yang mengabulkan, yaitu Allah. Ada lagi mukjizat yang jelas-jelas nyata terlihat, mukjizatnya Nabi Musa membelah lautan, mukjizatnya Nabi Muhammad lebih besar, membelah rembulan. Rembulan itu pernah terbelah menjadi 2. Ya taqarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, rembulan telah terbelah, kata Allah.
Dan itu disaksikan orang-orang Quraisy. Bahkan satu raja di suku India itu melihat ketika itu, kalau nggak salah suku Malabar, itu suku India yang pertama kali masuk Islam. Dari suku itu rajanya melihat rembulan itu terbelah. Pada apa ini? Ya kan? Akhirnya ada kafilah. Nah, dulu itu belum ada HP. Kalau ada HP, telepon sih, wah iya nabi. Belum ada Facebook, ya kan? Berita itu belum tersebar. Akhirnya ada orang Arab dagang di situ, seorang Muslim. Kafilah Muslim dagang ke India, bertemu raja itu bercerita. Iya itu ketika itu orang-orang Quraisy itu meminta kepada Nabi agar Nabi menunjukkan mukjizat, Nabi menunjuk kepada bulan terbelah menjadi dua. Dan raja itu menyaksikan. Akhirnya raja itu masuk Islam, sukunya juga masuk Islam. Zamannya Nabi, zaman sahabat, masya Allah, masuk Islam dia. Dan dikatakan itu suku India yang pertama kali masuk Islam. Tidak ada yang bisa membelah rembulan, melainkan hanya Allah. Tidak ada yang bisa membelah lautan, melainkan hanya Allah Ta'ala. Fir'aun menganggap mukjizatnya Musa itu sihir. Orang Quraisy menganggap mukjizatnya Nabi Muhammad itu sihir. Apa ini tukang sihir bisa nyigar bulan? Ini bulan roti ya iso. Ya kan? Gak ada yang dia tukang sihir ngapain dirani laut sigar dan bulan tukang sihir saya ini sing iso ngesat parang tradisional. Orang yang iso itu kan harus mikir. Berarti ada kekuatan yang luar biasa. Ada yang mengutus Rasul ini, yaitu Allah Ta'ala. Iman dengan adanya Allah. Iman bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Ya? Yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini Allah. Itu makna iman kepada Allah. Iman dengan adanya Allah, iman kepada rububiyahnya Allah. Alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengurusi, ada yang mengatur, ada yang menguasai, ada yang menghidupkan, mematikan, ngasih rezeki, yaitu Allah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya Allah. Hanya Allah yang pantas diibadahi. Hanya Allah yang pantas diibadahi. Selain Allah nggak pantas, bisa ngopo kok jauh apa diibadahi. Nggak pantas diibadahi. Mau rasa ngurip kowe, rasa pangan kowe, rasa nyambekan kowe, sing nguripe kowe, sing nyambekan kowe kuwi Allah. Lah kok kowe ibadahmu karo jin piye kowe? Ya kan? Hanya Allah yang pantas diibadahi. Yang keempat, yang terkandung dalam iman kepada Allah, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi. Kita harus mengimani seluruh nama-nama dan sifat Allah yang diterangkan Allah dalam Al-Quran, yang diterangkan Nabi dalam hadisnya. Ini perkara yang penting. Jangan sampai kita mengingkari satu nama atau mengingkari satu sifatnya Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, yang ditetapkan Nabi dalam hadis yang sahih. Orang musyrik dulu mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna bil-Rahman. Surah Ar-Ra'd ayat 30. Mereka orang-orang Quraisy ketika itu mengingkari nama Ar-Rahman, nggak mau menerima. Ya? Ar-Rahman apa itu? Kami nggak kenal itu Ar-Rahman. Ditolak itu sebagai nama Allah, padahal itu nama Allah. Jadi menolak satu namanya Allah atau menolak sifatnya Allah, itu kelakuannya orang musyrik zaman dulu. Wong Allah menetapkan, Nabi menetapkan, lah kok tak tolak, lah kepiye begitu? Allah sendiri yang mengatakan Allah punya sifat ini. Nabi sendiri yang mengatakan Allah punya sifat ini. Kita harus menetapkannya, mengimaninya. Gak boleh kita tolak. Gak boleh kita tolak. Dan gak boleh kita menolaknya. Demikian. Termasuk dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah punya sifat al-farahu, Allah senang, Allah gembira. Orang yang mu'attilah menolak sifatnya Allah, mengingkari, tidak mau menerima sebagian sifat Allah, sebagian diterima, sebagian diingkari. Itu maunya rekane biar mensucikan Allah, tapi salah cara, salah jalan. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Mereka mengatakan kalau kita
menetapkan sifat gembira bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, karena manusia punya sifat gembira. Kalau kita menetapkan sifat melihat bagi Allah, berarti kita mengatakan Allah seperti manusia, karena manusia juga melihat. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat berbicara, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, karena manusia juga bicara. Padahal Allah itu nggak ada yang sama dengan Allah. Salah, Mas. Kalau kita menetapkan sifat bicara, kalam bagi Allah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan manusia, karena manusia juga berbicara. Bicaranya Allah, kalamnya Allah beda dengan kalamnya manusia. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya manusia. Senangnya Allah beda dengan senangnya manusia. Mencintainya Allah beda dengan mencintainya manusia. Murkanya Allah beda dengan marahnya manusia. Memang itu banyak sekali sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, untuk dirinya sendiri, untuk Allah. Allah itu mencintai, Allah itu murka, ya kan? Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Itu semua sifat fi'liyah. Ada lagi sifat dzatiyah, Pak. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata. Itu harus kita imani, harus kita tetapkan. Bukan berarti ketika kita menetapkan Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau gitu kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Manusia juga punya tangan. Tidak. Kita nggak menyamakan Allah dengan makhluk. Tangannya Allah yang maha mulia beda dengan tangannya manusia. Jangan antara makhluk saja sifatnya udah beda. Kamu punya wajah, monyet punya wajah. Kalau saya mengatakan monyet punya wajah, apakah berarti aku menyamakan monyet dengan kamu? Kan tidak. Raimu karena ini ketek kan beda. Kan gitu. Apalagi wajahnya Allah yang maha mulia beda dengan wajahnya makhluk. Dan kita harus mengimaninya. Kita nggak boleh membayangkan bagaimana ya wajahnya Allah. Kita nggak boleh menanyakan hakikat sifatnya Allah, nggak boleh. Karena nggak akan mampu. Dan para sahabat dulu meyakini seluruh sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kaidah penting, termasuk bagian iman kepada Allah. Engkau mengimani seluruh nama, engkau mengimani seluruh sifatnya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi. Kita imani, kita tetapkan, nggak boleh kita tolak, nggak boleh kita takwil, kita selewengkan maknanya. Ya? Tangan diartikan kekuatan, wajah diartikan kemuliaan. Ya kan? Siapa yang menafsirkan seperti itu? Apakah sahabat pernah ada penafsiran dari sahabat, dari tabiin, dari atba'ut tabiin yang menafsirkan wajahnya Allah ditafsirkan dengan kemuliaan? Enggak ada. Enggak akan ketemu kamu. Ya. Tangan diartikan dengan kuat, dengan kekuatan, enggak ada. Ya. Jalannya para sahabat, jalannya tabiin, jalannya atba'ut tabiin menetapkan seluruh nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah penting. Faedah yang pertama, menetapkan sifat gembira bagi Allah. Kata Nabi, Allahu asyadu faraha. Sungguh Allah sangat senang menerima taubat hambanya. Ketika hamba itu bertaubat, melebihi senangnya orang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di tengah padang Sahara. Nah, faedah yang kedua, sa'atu rahmatillahi allati tatajawazu 'anil musyi. Luasnya rahmat Allah yang Allah memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah tanpa sengaja. Orang ini tadi Pak melakukan kesalahan, mengucapkan ucapan yang paling kufur, melebihi ucapan kufur yang diucapkan Fir'aun. Kalau Fir'aun mengatakan apa? Wa qala ana rabbukumul a'la. Aku inilah Tuhan kalian yang maha tinggi. Itu kata Fir'aun. Ini sengaja Fir'aun jelas kufur. Yang mengaku aku inilah Tuhan kalian yang maha tinggi. Orang ini malah melebihi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kurang ajar lah, kebacot lagi. Ini orang sengaja.
ya, nggak sadar, nggak sengaja, karena luasnya rahmat Allah, masya Allah, Allah memaafkan orang tersebut. Allah nggak menghukum orang tersebut, Pak. Karena Allah Maha tahu, yang ngomong gitu itu nggak sadar, yang ngomong gitu nggak sengaja, salah ngomong. Maka di sini nanti ada faedah, orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja, tanpa teledor, itu nanti nggak ada hukum. Tapi dibahas itu nanti dalam hukum fikih, hukum had, ya kan? Kamu nyetir dua mobil, banter, ngerti-ngerti ada mau nyeliar yang ngarepmu, cedak, wih bisa ngerem ora? Rasa kita buat jedar mati, itu nanti dibahas, ya kan? Yang seperti itu, kasus seperti itu nggak kena hukum, karena dia tidak sengaja membunuh orang lain. Kalau orangnya terkenal, dia itu galu-galan, ya kan? Banyak trek-trekan, ya kan? Karena beruang mati kena hukum. Ini orang baik, orangnya hati-hati, ya kan? Nyopir tiba-tiba ada orang nyelonong di depan mobil dia, ketabrak mati. Ya? Allah tidak akan menghukum orang yang berbuat salah tanpa sengaja dengan tanpa teledor. Ini kaidah penting. Seperti kisahnya orang ini, masya Allah. Nah, jadi kita juga harus punya sifat pemaaf, bukan demikian. Di antara akhlak mulia yang diajarkan Nabi, kita harus pemaaf. Allah al-afu, maha pemaaf. Nabi kita sangat pemaaf. Nah kalau kita nggak pemaaf, nggak suka memaafkan, mau nyentuh siapa kita? Mengikut siapa kita? Di antara akhlak mulia, seorang muslim itu harus memiliki sifat pemaaf. Ya, pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Ya kan? Karena kita ini hidup bersama orang banyak. Yang namanya orang banyak itu sifatnya beda-beda, tingkat pemahamannya beda-beda, wataknya beda-beda. Mungkin kamu bergaul dengan teman, dengan tetangga, dengan kerabat, bahkan dengan istri kami sendiri, dengan anak kamu sendiri. Mereka berbuat salah itu wajar karena mereka jenenge manungsa, ya kan? Mereka bukan malaikat. Nek kancamu itu malaikat, wajar malaikat ora salah. Kowe iki amar karo manungsa kuwi banyak salah, gone lali, ya kan? Maka kita harus pemaaf, suka memaafkan, dan itu cirinya orang yang bertakwa. Itu surah Al-Imran 133 dan seterusnya. Ketika Allah menerangkan surga itu wa'iddatil muttaqin, surga disiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. Apa? Gimana cirinya orang bertakwa? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu suka infak, suka sedekah. Ciri yang kedua, bisa menahan amarah, kan? Menahan amarah, ayam liku nafsahu indal ghadab. Ketika marah, dia tidak melampiaskan amarahnya dengan melakukan sesuatu yang salah. Itu orang bertakwa. Ya iso nesu jenenge wong kok. Nek iso nesu iki wong patung apa piye? Ya, iso nesune bedone orang yang beriman bertakwa itu bisa menahan amarah, tidak mengucapkan ucapan yang kotor ketika marah, tidak melakukan perbuatan yang salah ketika marah. Ora kok perintah keprui, las-las kok ganti, bojomu dhewe mbok kental. Tenan kuwi nek lakon kuwi metu bojone bidu-bidu wae bar tuju wae motone abuh ini. Iki piye kuwi? Ya kan? Enggak boleh itu. Ya kan? Enggak boleh seperti itu sama istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. An-Nisa 19. Pergauli istri kalian dengan baik. Itu perintah Allah, amanah dari Allah. Selama dia jadi istrimu, harus baik sama istrimu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Demikian. Sama anak juga demikian. Pak, anakmu tangguh bal-balan karena kamu emosi, ya. Yang kedua, wal afina anin. Yang ketiga, wal afina anin nas. Orang yang bertakwa itu suka memaafkan kesalahan orang, ya. Kalau kamu nggak pemaaf, Pak, nggak suka memaafkan, stres uripmu. Tenang.
bojomu salah karo kowe, anakmu yo gregeke, kancamu yo ya kan, tanggamu ya kan pitik ndelek ning empermu. Lha piye kuwi? Padahal kowe ora ngrasake ndoke, nampa telek tok. Nah nek kowe iki nesu terus ya stres kowe. Betul. Di antara akhlak mulia seorang mukmin itu memaafkan kesalahan tetangga, bahkan itu memuliakan tetangga. Ya sebenarnya apa tak pele itu entelek ning emperku ya semen, ya kan, daripada rame kalau tonggo ya kan. Menjaga hubungan dengan tetangga itu ibadah yang mulia. Betul, menjaga hubungan dengan tetangga itu ibadah yang mulia. Bersabar dengan gangguan tetangga itu ibadah yang mulia, diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya kan? Allah memaafkan kesalahan orang ini, ya kan? Kita juga harus punya sifat pemaaf seperti pemaafnya Rasulullah SAW. Nek kon-kon Kanjeng Nabi ora iso dhewe, minimal kita ini memiliki sifat pemaaf. Lho Nabi itu betul wae. Wis wong sing sabare kaya Nabi, pemaafe kaya Nabi wis angel niru Nabi niki masyaallah. Wong Quraisy kurang jahat piye? Jahat sekali sama Nabi. Nabi pernah diboikot sampai kelaparan, Nabi dielek-elek komplit, ya kan? Dituduh namanya cemarkan, dituduh sebagai tukang sihir, penipu, ya kan? Dukun, tukang syair dan seterusnya, ya kan? Tapi ketika Nabi berpuasa di Mekah, Fathul Mekah, Nabi berpuasa di Mekah, mereka semua dimaafkan. Wis wedi banget, wis keweden kabeh. Wis kateng cengingis ya wis. Sampai ada sebagian kaum muslimin itu yang ketika datang ke Mekah, Fathul Mekah bilang, "Hari ini hari pembantaian orang-orang Quraisy," kata dia. Saya citesi ngitok-ngitok. Ya kan? Bisa para sahabat salat dipateni, diusir pergi, diseksa. Sekarang kita puasa, hari pembantaian orang Quraisy. Kata Nabi, tidak. Hari ini hari pemuliaan orang Quraisy. Siapa yang ke rumahnya Abu Sufyan, aman. Siapa yang ke Ka'bah, aman. Aku akan mengatakan ucapannya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dengan surah Yusuf nih. Wah, dulu-dulu Nabi Yusuf itu jahat pol. Nabi Yusuf cemplung ke sumur, kelabini dubul-bul keteh palsu, mulai ngomong pae, Yusuf dipangan serigala, Pak. Nah, kurang ajar kayak gitu. Tapi setelah Nabi Yusuf berkuasa di Mesir, menjadi pejabat tinggi Mesir, menteri sandang pangan, ya kan, cara saya menjadi menteri apa? Ekonomi, ya kan. Keluhan, jaluk jatah mangan yang keraton, masuk termasuk dulu-dulu kita kau yang keraton do keluhan. Ini Nabi Yusuf pendendam. Nah, iki bisa darat mitos aku loh. Saya kira keluhan mati keluar Jakarta. Tapi tidak, Masya Allah, Nabi Yusuf mengatakan, la tathriba alaikum yawm yaghfirullahu lakum. Kalian tidak tercela, sudah tidak apa-apa, Allah mengampuni dosa kalian. Ucapan ini juga diucapkan Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy. La tathriba alaikum yawm, tidak apa-apa sudah. Kalian tidak tercela, tidak buruk, tidak jelek. Idhabu wa antum mutlaqa. Pergilah kalian, sudah kalian bebas, gak akan ada yang ganggu kalian. Loh niki pemaafin Nabi. Ya kan? Wah, dawuh terus jatuh ora kur-kur, keluar atas orang Nabi. Tapi Masya Allah Nabi sangat pemaaf. Allah memaafkan kesalahan orang yang gak sengaja ini. Ya kan? Maka kita juga harus suka memaafkan kesalahan orang lain, apalagi itu masih anakmu, apalagi itu masih istrimu, masih suamimu, masih orang tuamu, masih kerabatmu, masih tetanggamu, konco sak masjid bedino ketemu. Nanti jutaan lah ya Uli. Kan demikian. Ini faedah penting. Nah, faedah yang berikutnya, Allah itu zat yang sangat senang menerima taubat hamba. Jadi Allah itu zat yang maha pemaaf, maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Ya kan? Allah punya nama At-Tawwab, dengan Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Ini nama-nama yang mirip. Allah maha pemaaf,
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ya, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu. Allah Maha Penerima Taubat. Ya kan? Nabi mengatakan Allah akan senang ketika menerima taubat hambanya, melebihi senangnya orang yang menemukan untanya yang hilang di tengah padang sahara. Hadis ini ditulis Imam Nawawi dalam bab taubat. Dalam bab taubat. Ya, yang setelahnya dan sebelumnya Imam Nawawi menyampaikan beberapa hadis tentang masalah taubat. Di antaranya Allah senantiasa membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba yang melakukan kesalahan di waktu siang. Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang melakukan kesalahan di waktu malam. Ya kan? Dan nanti banyak sekali hadis yang menerangkan, walaupun dosa manusia itu ana sana sampai ke langit, dosanya sepenuh bumi, kalau taubat nasuha, taubat beneran Pak, Allah akan mengampuni semua dosa. Walau ubali, kata Allah dalam diskusi, aku nggak peduli entah dosamu sampai ke langit, entah dosamu sepenuh bumi, kalau engkau tobat betul, tobat nasuha, diampuni Allah, dihapus semua dosanya. Itulah Allah Tuhan kita, Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Afu, Maha Pemaaf, Al-Ghaffar, yang sangat mengampuni hambanya. Ya kan? Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebesar dosa, sebesar apapun dosa Anda sampai ke langit sepenuh bumi, kalau tobat nasuha Pak ya, tobat tenanan, menyesal, bertekad tidak akan mengulangi dosanya lagi, lalu meninggalkan dosanya. Ya kan? Intinya ini, karena Ibnu Taimin tandanya ini, orang yang tobat nasuha itu tobat yang betul-betul mari meninggalkan dosanya. Ini namanya tobat, menyesal, minta ampun sama Allah, menyesal, bertekad tidak mengulanginya lagi, ditinggalkan dosa itu. Mari tenan, ini jenis tobat nasuha. Ya kan? Mari ini mandeke karena Allah, kan? Karena Allah, karena takut dengan siksanya Allah, karena mohon ampunan Allah, karena mengharapkan surganya Allah. Orang mari ini mergo kepepet. Wis lorong kingkin kae, wis ra iso ngopo-ngopo, ya kan? Akhirnya wis ra iso maksiat meneh. Ya kan? Aku wis mari kapok, ini kapokmu ku ra ikhlas dijenengi ora jujur. Kapokmu mergo kowe wis ra kuat. Selorong tele-tele kae. Ya kan? Jago main ngabotoan. Aku wis kapok tenan mergo kowe ra didik. Ini jenis orang kapok, nek kowe di modal meneh miter golek tantangan. Itu namanya bukan kapok. Kapoknya karena betul-betul takut sama Allah, takut siksanya Allah, mengharapkan surganya Allah, mengharapkan ampunan Allah, biar disayang Allah. Itu jenis tobat tenanan. Wong sing tobat ku Pak, Allah ki kurang piye? Dosamu setunjung langit, dosamu semeruh bumi. Nek kowe tobat tenanan, kamu akan dicintai Allah. Dosamu akan dihapus, kamu akan dikasih surga. Surat Tahr 8 itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, tobatlah kamu dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asal-hukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Pasti Tuhanmu akan menghapus semua kesalahan. Orang kerja kok tambahi, orang bonus sih, ya kan? Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha. Kamu akan dimasukkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kowe salah, salahmu ora ukur-ukur, kowe tobat tenanan, dihapus kabeh salahmu. Ora gur dihapus tok, kowe dikai, ora gur dikai duit 1 triliun, dikai swarga. Insyaallah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Wallahu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak taubat, Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menerangkan, engkau salah kepada Allah, kalau engkau jujur itu mudah. Ya kan?
Salah 70 kali kepada Allah itu lebih mudah daripada engkau salah sekali kepada manusia. Kalau manusia itu sudah memaafkan, engkau berbuat salah kepada Pak Demu 70 kali. Kira-kira kau jaluk ngapura lu semaruh Pak Demu gitu. Lah kok penak men sapiku mbok dol, sertifikatku mbok gadekke, omahku yang mbok dol, teko-teko kowe jaluk maaf. Nak semaruh ini lah. Salah jahat kalau Pak Demu kah bilang, kau jauh ngapura angel betul. Umpama enek ngene iki Pak Demu, kau jahat banget karo Pak Demu, kau teko suan kula mriki Pak De, kula nyuwun ngapunten ngaturaken sedanten kelapatan kula nyuwun ngapunten. Terus Pak Demu ngomong, iya lho wis ora apa-apa. Salahmu kae banget karo aku tak apura kabeh. Mulya aku tak sangu duit 300 juta. Enek wong jakir sing ngono kuwi. Taruh bagiannya orang ini tuh. Kalau Allah, Masya Allah, engkau salah sama Allah sampai sumber langit, sampai sepenuh bumi, engkau tobat nangis nyuwun ngapura tenan, dia apura kabeh dosa bisa kabeh. Ora kudu apura tok, kowe tak kei swarga. Kowe ngerti ora swarga kuwi apa? Ya kan? Dunia dan seisinya ini bila dibandingkan dengan surga, kaya banyu setetes dibandingkan karo banyu segoro. Banyu setetes kundunya, banyu segoro kuwi swarga. SB. Maka masalah ini apa? Sampai Imam Nawawi menulis bab taubat ini bab yang kedua. Pertama bab ikhlas, kedua bab taubat. Ya kan? Belum bahkan 3 ayat, ya kan? Perintah tentang taubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Bertobatlah kalian semua wahai orang mukmin, pasti kalian akan beruntung, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Salah satu penyebab keberuntungan, kebahagiaan yaitu taubat. La'allakum tuflihun, kata Allah, pasti kalian akan beruntung. Nah, ini faedah penting. Jadi Allah itu maha penerima taubat, sangat senang menerima taubat hambanya, sangat senang menerima taubat hambanya. Nah, kita lanjutkan. Faedah yang lainnya dari hadis ini, man rakana ila ma siwallah yaqtau bihi ahwaja ma yakunu ilaih. Orang yang dia itu tenang, bersandar, bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan hilangkan sesuatu yang paling penting untuk dia. Maknanya orang yang bergantung, bersandar, tenang hatinya, ketika bersandar dengan selain Allah, maka dia akan kecewa. Kalau engkau ini bergantung, bersandar kepada selain Allah, hatimu tenang dengan dia selain Allah, maka kamu akan kecewa seperti orang ini. Orang ini pergi, semua tenang, bekali komplit, kendaraannya waras, untone jos, gede, sehat, kuat. Zaman dhisik kendaraan unta, orang yang mobil, orang yang motor. Lunga, mobilmu waras, apik, bensin kebak, sanggup duit, ya terus tenang ya. Kalau tenang itu, ya kan, kamu bertawakal, bersandar, bergantung kepada sebab ini, kamu nanti akan kecewa. Ngerti-ngerti banmu meledos, ngerti-ngerti mobilmu suloyo, ngerakui bisa busuk kalen. Maka di sini Nabi mengajarkan agar kita ini tenang, kita ini bergantung hanya kepada Allah. Tenangnya kita ini bergantung hanya kepada Allah. Masalah itu kendaraan bagus, bekal komplit, itu sebab yang diperintahkan Allah untuk kita laksanakan ketika kita bepergian misalnya. Kita wajib menempuh sebab yang benar. Aku harus lunga, kan? Kudu ikhtiar menempuh sebab agar aku selamat di perjalanan, ya kan? Cari kendaraan yang bagus, bekalnya cukup, hati-hati, harap mangkat dungo. Tapi ingat, kita hanya bergantung sama Allah yang menentukan nasib kita. Kalau kita bergantungnya kepada sebab yang kita lakukan, oh ini mau beli waras, sanggup oke, dipokes, genah selamat, salah.
Yang menyelamatkan kita itu Allah, yang melindungi kita Allah. Gua nek arep lunga kan maca bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Wes amat dengan menyebut nama Allah, aku bergantung hanya kepada Allah, aku bersandar hanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk menolak bahaya, melainkan itu dari Allah. Ya kan? Tapi kita diperintahkan menempuh sebab yang benar. Nah, ketika orang ini tenang, wah, kendaraannya wis waras, untune sehat, kali komplit, dia tidur malah. Maka Allah uji, kendaraannya hilang. Nah, sing mana seneng, mana tenang, kendaraan wis waras, bekali komplit, tangi turun, untune hilang, berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat khawatir, sangat bersedih. Makur ini untone rene, dia sampai kehausan, kepanasan, diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah nggak nolong dia, mati dia, kan? Tapi Allah masih menolong dia, masih memberi kesempatan dia untuk beribadah, beramal saleh. Jadi awal dewi kuwi ora sida mati, Pak. Cek dikai umur, itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dalam bab Ikhlas, Imam Nawawi itu menyampaikan hadis yang sahih ketika sahabat saat itu sakit dijenguk Nabi, sakitnya parah, pikirannya sangat mati sampai wasiat itu kemarin kita bacakan. Di situ ada faedah, Nabi menyampaikan, ya, tidaklah engkau masih diberi waktu, kau gunakan umurmu untuk ibadah, melainkan ibadahmu itu akan menambah tingginya derajat kamu, menambah pahala bagi kamu. Mulane awake dhewe dikek urip, waktu itu sangat berharga, harus kita gunakan untuk ibadah dan amal soleh. Sering kita sampaikan waktu 3 menit yang digunakan untuk ibadah, nanti pahalanya lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Bukan hanya dapat hasil 100 juta, 200 juta, kerja 3 menit, ini tegese ibadah 3 menit, nanti pahalanya lebih besar daripada emas, intan, berlian. Tapi nanti kita ambil di akhirat, ya kan? Menembusnya di akhirat, di akhirat. Waktu 3 menit untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa, untuk zikir subhanallah, 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 udah dapat berapa itu, masya Allah, ya kan? Pahalanya sangat besar. Sehingga ketika orang itu masih dikasih umur, itu sebenarnya dia mendapat nikmat yang sangat besar. Kalau umur itu digunakan untuk ibadah, luar nikmat umur, nikmat sehat itu diarani nikmat muqayyadah. Nikmat iso ngamal saleh itu namanya nikmat mutlaqah, betul-betul jadi nikmat sampai ke akhirat. Nikmat petunjuk, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah itu sampai ke akhirat. Nek kok dikei umur, kok urip, itu nikmat ora? Ya kan? Ijek seneng ora dikei urip, udah seneng ora iki? Kok kita wis ra semangat. Bos. Kok dikei umur, kuwi memang itu nikmat, tapi nikmat yang muqayyadah. Kuwi dadi nikmat tenan ora gumantung tok nggo apa umurmu kuwi. Nek umurmu ora tau ibadah, nanti malah jadi petaka di akhirat. Engkau akan ditanya anu umri maafna. Ayo umurmu tak nggo apa? Ya terjadi betul. Orang akan ditanya an umrihi fi maafna, umurmu itu kamu habiskan untuk apa? Atau jawab iya sebenarnya kau ingin punya akhirat. Masya Allah, ketika umurnya itu diisi dengan ibadah, amal soleh itu zikir, berdoa, baca Quran, bantu orang, bekerja, mencari nafkah untuk anak istri, Masya Allah, umurnya berkah, umurnya berkah. Dan ini pelajaran penting, ketika seseorang bertawakal, bersandar kepada selain Allah, pasti akan kecewa. Ngomong mukmin di Pak, bertawakalnya, bersandarnya hanya kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah adalah orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Hanya kepada Allah lah adalah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Mentang-mentang wah, ya kan?
kamu ini sudah skill, sudah apa kayak kor apa kayak ahlinya ahli, kamu sudah apa pandai di bidangnya, seluruh sebab sudah kamu tempuh, kamu terus wah urusan ini gampang, beres, ya kan? Yang bereskan urusan kamu itu Allah. Tugas kamu itu berusaha dengan sebab yang terbaik, lalu berdoa kepada Allah. Semuanya itu yang ngasih Allah. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu mengerjakan sesuatu yang manfaat untuk hidupmu. Jangan lupa minta tolong kepada Allah. Dan kamu jangan lemes, jangan loyo. Ya, itu hanya sebab yang kita tempuh, ya kan? Banyak orang yang ahlinya ahli, ya kan? Titelnya tinggi, tapi urusannya gagal banyak. Ya, urusannya gagal banyak. Karena hanya Allah yang memberikan semua kenikmatan kepada kita. Jadi pelajarannya kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang berikutnya, al-istislamu li amrillahi khairun wa barakatun. Ya hadzal 'abda lamma aysa min wujdani rahilati istaslam. Wa manallahu 'alaihi bi radhi walati. Berserah diri kepada Allah itu, masya Allah, itu adalah kebaikan dan keberkahan. Ketika orang ini sudah putus asa nyari kendaraannya ke sana kemari gak ketemu, udah kehausan, kepanasan, akhirnya dia pasrah sama Allah, ya Allah, dengan itu dia pun berserah diri. Hasilnya apa? Allah tolong dia, kan? Allah tolong dia, kendaraannya balik ke situ lagi. Seperti kemarin kita bacakan kisahnya 3 orang yang terperangkap dalam gua. Waktu ini gede, suruh uang telur apa? Wes saiki arep usaha apa meneh? Arep bongo-bongo jawab telur. Ora ada wong liwat nang ning alas. Arep telepon apa? Jalan dhisik ngene HP. Ya kan? Wes saiki penak ning Facebook tak share, wah saya minta tolong teman-teman. Nah, oh golek kancamu ya. Kancamu kah? Dulu enggak ada informasi kan demikian. Waktunya gede disuruh enggak? Bisa udah enggak bisa usaha. Berdoa, berserah diri sama Allah. Itu khairun wa barakah. Dan ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus betul-betul pasrah, berserah diri kepada Allah. Di situ khairun wa barakah, kebaikan dan berkah itu ada pada ketika kita bersandar, pasrah, bongkoan sama Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dengan surat Talak itu, antum baca ayat 2 sampai 5 itu, siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupi kebutuhan kamu. Allah yang akan menyelesaikan urusan kamu. Seorang ini udah nggak bisa usaha. Harap digulai melakunya di orang-orang tak berapa ratus kilometer. Terus kendaraan wis ra ketok ontone. Ya jalan mati garing. Ya kan? Kehausan, kelaparan, mati dia. Udah dia pasrah sama Allah. Allah menolong dia. Ini pelajaran penting, ikhwan. Pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menghadapi problem, menghadapi masalah, serahkan sama Allah. Ini tugasmu usaha. Tugas kita usaha sama berdoa. Sudah usaha, sudah berdoa, pasrah ya Allah, pasrah. Udah berusaha, sakit ditambah tekan mendidih, berdoa tiap malam. Udah, akhirnya apa? Serahkan sama Allah. Dan betul itu, ya kan? Anak saya yang sakit itu kemarin itu, masya Allah, gue tak tambah nih tekan ngediding sampai tekan rumah sakit sing top dewi, solo gue muardi kurang lebih, ya kan? Udah sampai nggak bisa gerak sama sekali, tinggal jarinya bisa gini-gini tok itu. Berdoa udah, cantanya doa saya ya kan, doanya gue berjar gue. Coba anakmu lara, gue lah doamu tak tenanan, ya kan? Udah berdoa, berusaha kesana kemari, tinggal satu kan udah pasrah. Udah pasrah ya Allah, kalau harus ini engkau ambil ya sudah. Bila saya sudah siap diambil. Tapi Allah berkehendak lain kan demikian. Allah berkehendak lain. Ternyata dia harus meneruskan hidupnya, masih banyak amal soleh, ya kan? Sekolah tahfidz targetnya 2 tahun. 2 tahun hafal 30 juz targetnya. 8 bulan selesai 30 juz. Ayo. Elok kok? Elok. Saya malah harus ngajar, ngulang. Masya Allah.
Allah berkehendak lain. Tugas kita berusaha sama berdoa sama Allah. Orang ini udah berusaha, digulainya tidak ketemu kendaraan nih, ya kan? Wis pasrah sama Allah. Orang yang berserah diri kepada Allah, masya Allah, Allah akan tolong dia. Berserah diri kepada Allah itu khairul wa barakah. Serahkan sama Allah yang paling tahu mana yang terbaik. Nah, faedah yang berikutnya tidak bin Nabi fi dharbil mathal di taqribil makna dasarnya. Kita boleh ketika memberikan pelajaran itu nyontoh Nabi ngasih pelajaran dengan apa? Ngasih contoh, permisalan. Jadi Nabi, Pak, guru yang paling jos itu Nabi. Cara mengajar yang paling bagus itu cara mengajarnya Nabi. Kadang Nabi ketika mengajarkan ilmu itu dengan banyak cara, dengan model tanya jawab, ya kan? Murid yang akan diajari ilmu ditanya dulu, ya kan? Ya Mu'ad, atadri ma haqqul 'alal ibad, wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, kamu ngerti nggak apa hanya Allah atas hamba, hanya hamba atas Allah? Dua balik. Mu'ad nggak tahu, Allah wa Rasulullah alam, nggak tahu ya Nabi. Nah, langsung Nabi ngasih ilmu. Karena orang yang ditanya kan perhatian. Haqqullah 'alal ibadi, ini. Haqqul ibadi Allah, haknya hamba atas Allah, ini. Nabi dengan tanya jawab, kan? Atau Nabi dengan memanggil orang yang akan dikasih ilmu. Ya gulam, wahai anak kecil, ya kan? Sambillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kalau mau makan, bismillah dulu. Makan dengan tangan kanan, makan makanan yang terdekat. Ya gulam, manggil Ibnu Abbas ini. Ihfadillah yahfadka, ini wa'alimuka kalimat. Anak kecil, aku akan ajarkan beberapa pelajaran kepadamu. Ini cara-cara Nabi. Di antara cara Nabi mengajarkan ilmu dengan kisah-kisah yang sahihah, yang nyata, dengan permisalan-permisalan. Allah sangat senang menerima taubatnya hamba, melebihi senangnya orang yang menemukan untanya yang hilang di tengah padang sahara. Ini permisalan, bukan berarti Nabi menyamakan senangnya Allah seperti senangnya manusia, bukan, asyad. Dan Allah lebih senangnya orang ini ketika Allah menerima taubatnya hamba. Mula Allah pun mencintai orang yang taubat, Pak. Nek kok kepengin ditresnani Allah taubat, Mario, ya kan? Mario orang kok malah jadi. Kalau kamu taubat, masya Allah, Allah mencintai kamu. Kalau kita dicintai Allah, wah, wis uripnya ditresnani Allah, ya kan? Mas akan bahagia dunia akhirat. Kan demikian. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang kita sampaikan beberapa faedah dari hadis yang kita bacakan, satu hadis yang kita bacakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.